Assalamualaikum. Hai para kesayangan, kembali lagi bersama saya Ibun dalam channel Ibun Bun. Kali ini Ibun akan menyampaikan informasi mengenai data-data apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan pemutakhiran data mandiri oleh para ASN dan PPT non-ASN. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel Ibun Bun dengan cara subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Baik para kesayangan, selanjutnya data apa saja sih yang harus dimutakhirkan oleh para PNS? Di sini pada garis besarnya bisa diperhatikan yang bertanda bintang adalah yang wajib dimutakhirkan ya. Antara lain ada data personal, ada riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat atau kursus, riwayat SKP selama 2 tahun terakhir, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, riwayat CLTN, riwayat CPNS atau PNS, dan riwayat organisasi. Sedangkan data yang harus dimutakhirkan oleh para P3K dan PPT non-ASN ada data personal, riwayat diklat atau kursus, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat keluarga, dan riwayat organisasi. Kita bahas satu persatu ya. Untuk data personal adalah data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN dan PPT non-ASN. Nah, di sini nanti elemen data yang harus Bapak Ibu isikan adalah NIP baru, NIK, nama, gelar depan, gelar belakang, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, email, nomor handphone, nomor telepon, nomor NPWP, nomor BPJS. Kemudian yang harus diunggah pada data personal yaitu KTP Bapak Ibu yang terbaru ya, yang sudah iktp dan tidak ada masalah dengan Dispenduk Capil, dan pastikan keterangan pada KTP adalah berlaku seumur hidup. Selanjutnya untuk riwayat jabatan adalah merupakan data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN. Nah, elemen data yang harus diisikan di sana nanti adalah berupa jenis jabatan, jenis nama jabatannya, nama jabatan, TMT eselon, dan TMT jabatan. Kemudian yang harus diunggah pada data personal yaitu surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan adalah data yang berisi informasi riwayat kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah yang diselenggarakan di sekolah atau universitas atau institusi. Kemudian elemen data yang harus diisikan di sana adalah tingkat pendidikan, nama program, tahun lulus, tanggal lulus, nomor ijazah, dan nama sekolah. Yang harus diunggah pada data personal yaitu ijazah kelulusan dari sekolah atau universitas atau institusi. Ini nanti juga harus disiapkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk riwayat diklat adalah merupakan data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS, meliputi diklat struktural, teknis atau fungsional, seminar atau workshop atau magang atau sejenis. Nah, elemen data yang harus diisikan pada kolom ini adalah jenis diklat, nomor diklat atau kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, dan institusi penyelenggara. Kemudian yang harus diunggah pada data personal yaitu adalah sertifikat pendidikan atau pelatihan atau kursus atau seminar. Selanjutnya ada data riwayat khusus. Data ini adalah berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi
yang pernah diikuti PNS meliputi seminar, kursus, atau pembelajaran pengetahuan keterampilan penataran. Nah, elemen data yang harus diisikan nanti adalah jenis diklat atau kursusnya, kemudian nomor diklat atau kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, institusi penyelenggara. Kemudian berkas yang harus diunggah pada data personal yaitu sertifikat pendidikan atau pelatihan atau kursus atau seminar. Selanjutnya ada data riwayat SKP. Di sini adalah merupakan data yang berisi informasi riwayat penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Kemudian elemen data yang harus diisikan di sini adalah berupa jabatan, tahun, nilai SKP, nilai perilaku kerja, nilai prestasi kerja, data pejabat penilai, dan data atasan pejabat penilai. Kemudian berkas yang harus diunggah pada data personal yaitu SKP yang sudah ditandatangani oleh bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Kemudian ada riwayat penghargaan atau tanda jasa. Nah, di sini data yang berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS. Elemen data yang harus diisikan di sana adalah jenis penghargaan, tahun SK, nomor SK, dan tanggal SK. Kemudian berkas yang harus diunggah pada data personal yaitu surat keputusan penghargaan atau tanda jasanya. Selanjutnya ada riwayat pangkat dan golongan ruang. Nah, data ini adalah berisi informasi riwayat pangkat dan golongan ruang selama bekerja. Nanti elemen data yang harus diisikan di sana adalah golongan, nomor SK, tanggal SK, TMT golongan, nomor pertek, tanggal BKN, masa kerja golongan, bulan dan tahun, kemudian tanggal usul dan jenis KP. Kemudian berkas yang harus diunggah di sini adalah surat keputusan kenaikan pangkat. Bapak Ibu. Selanjutnya ada data riwayat keluarga. Di sini berisi informasi keluarga, orang tua, ayah, ibu, data pasangan suami atau istri dan anak. Kemudian elemen data yang harus diisikan nanti adalah data orang tua, suami, anak, gelar depan atau gelar belakang, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, email, jenis dokumen, alamat, nomor HP, nomor telepon, status pernikahan, akta kelahiran, status hidup atau meninggal, akta meninggal, tanggal meninggal, nomor NPWP, dan tanggal NPWP. Sedangkan berkas yang harus diunggah di sini adalah kartu keluarga dan buku nikah. Selanjutnya ada riwayat peninjauan masa kerja. Di sini adalah berupa data yang berisi informasi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN. Elemen data yang harus diisikan nanti meliputi jenis PMK, instansi atau perusahaan, tanggal awal, tanggal akhir, dan nomor surat keputusan. Berkas yang harus diunggah di sini adalah surat keputusan peninjauan masa kerja. Selanjutnya ada riwayat pindah instansi. Data apa sih yang di sini? Data riwayat pindah instansi adalah berisi informasi riwayat pemindahan ASN dari instansi kerja lama ke instansi kerja baru. Elemen data yang harus diisikan di sini adalah jenis pemindahan, jenis jabatan lama, jenis pegawai, jenis jabatan baru, instansi kerja lama atau baru, satuan kerja lama atau baru, unor lama atau baru, nomor SKBKN, tanggal SKBKN, TMTPI, nomor surat instansi asal atau tujuan, tanggal surat instansi asal atau tujuan. Selanjutnya berkas yang harus diunggah yaitu
berupa surat keputusan pindah instansi Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya ada riwayat cuti di luar tanggungan negara apabila ada ya. Data ini berisi mengenai informasi riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Elemen data yang harus diisikan nanti adalah berupa jenis CLTN, nomor SK CLTN, tanggal surat keputusan, tanggal awal, tanggal akhir, tanggal aktif, nomor BKN, dan tanggal BKN. Berkas yang harus diunggah di sini adalah surat keputusan penetapan CLTN apabila ada. Selanjutnya ada riwayat CPNS atau PNS. Nah, data di sini berisi informasi riwayat status kedudukan CPNS atau PNS sesuai dengan SK yang Bapak Ibu miliki masing-masing. Elemen data yang harus diisikan di sini adalah berupa nomor SK CPNS dan tanggal SK CPNS. Selanjutnya, berkas yang harus diunggah pada data ini adalah surat keputusan PNS dan surat keputusan CPNS. Selanjutnya, yang terakhir ada riwayat organisasi. Di sini adalah merupakan data yang berisi informasi riwayat pengalaman berorganisasi, yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung dan berkontribusi di dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan profesi dan atau sesuai dengan tugas dan fungsi. Elemen data yang harus diisikan di sini ada nama organisasi, jenis organisasi, jabatan organisasi, pengalaman, dan tanggal mulai. Selanjutnya, berkas yang harus diunggah di sini adalah sertifikat organisasi. Ini apabila Bapak Ibu punya gitu ya. Baik kesayangan, selanjutnya Ibu Bun akan sampaikan siapa-siapa saja sih yang terlibat dalam aktivitas pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN. Yang pertama adalah pengguna. Di sini siapa sih yang sebagai pengguna? Dikatakan sebagai pengguna adalah ASN dan PPT non-ASN yang menggunakan MySAPK. Selanjutnya yang kedua adalah verifikator. Siapa sih verifikator ini? Verifikator adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi untuk melaksanakan proses verifikasi. Selanjutnya, yang ketiga ada approval. Approval di sini adalah para PNS di unit kerja kepegawaian atau BKD atau unit pelaksana teknis yang ditunjuk melakukan persetujuan. Yang terakhir ada admin. Di sini adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya siapa saja sih yang disebut sebagai verifikator dalam kegiatan pemutakhiran data mandiri yang dilakukan oleh ASN dan PPT non-ASN? Nah, yang pertama ada verifikator instansi. Siapa saja mereka? Mereka adalah unit kerja kepegawaian kantor wilayah atau kantor atau lembaga non-struktural atau unit pelaksana teknis atau sejenis dan atau kepegawaian di lingkungan kantor pusat. Juga satuan kerja perangkat daerah dalam kurung SKPD dan atau badan kepegawaian daerah dalam kurung BKD atau sejenisnya. Yang kedua ada approval instansi. Siapa saja mereka? Mereka adalah unit kerja kepegawaian di lingkungan kantor pusat atau dapat didelegasikan ke unit pelaksana teknis atau sejenis, dan juga badan kepegawaian daerah dalam kurung BKD atau dapat didelegasikan ke satuan kerja perangkat daerah dalam kurung SKPD atau sejenisnya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah verifikator dan approval BKN. Mereka adalah unit kerja terkait dengan tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status dan kedudukan kepegawaian dalam kurung BKN pusat, juga satuan kerja terkait tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status dan kedudukan kepegawaian dalam kurung kantor regional BKN. Baik kesayangan, demikian informasi yang dapat Ibu Bun sampaikan mengenai data-data apa saja sih yang harus disiapkan sebelum kita melakukan pemutakhiran data mandiri oleh rekan-rekan ASN dan PPT non-ASN. Semoga bermanfaat, dan apabila Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, bisa di-share ya ke yang lain agar informasinya tidak berhenti sampai di sini.
Terima kasih, jangan lupa subscribe. Sampai bertemu lagi dalam video Ibu Bun yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.